masyarakat dan begitu seterusnya sampai pada level yang tertinggi sampai level negara. Nah, kalau pada level pribadi, bagaimana caranya kita membentuk pribadi-pribadi, mengenai juga keluarga yang memiliki ketangguhan? Karena memang kita harus siap dengan semua kondisi-kondisi apapun sampai kondisi terburuk yang mungkin muncul. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Termasuk kita membayangkan juga dari Sirah Nabawiyah, ketika Nabi SAW mendidik para sahabat, beliau mendidik semua anak-anaknya. Situasinya nggak kondusif. Kan jahiliyah, masyarakatnya masyarakat jahiliyah. Jadi kalau dibayangkan waktu Nabi SAW mendidik para sahabat, situasinya kondusif. Di Mekah jelas nggak kondusif. Sahabat dikejar-kejar, Bilal disiksa, Ammar bin Yasir, Sumayyah, sederet nama sahabat sampai ada yang meregang nyawa. Sangat nggak kondusif. Tapi berhasil mendidik sahabat dengan kualitas sangat luar biasa. Di tempatnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Dan sampai Nabi SAW memilih Arqam itu kenapa? Karena masih keluarga salah pimpinan orang-orang kafir. Nah, di rumahnya Arqam, maka muncul namanya Darul Arqam. Pendidikan yang luar biasa. Nah, kemudian ketika pindah ke Madinah, apakah kondusif? Bukan, enggak. Orang Yahudi pengkhianat semua. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Jadi sewaktu-waktu harus waspada kalau mereka berkhianat. Dan sejak dulu kebiasaan berkhianatnya sudah ada sampai sekarang. Nabi SAW dapat 3 kabilah Yahudi yang mereka berada di sekitar Madinah dan sebagian di dalam kota Madinah. Pasar, begitu masuk ke pasar yang menguasai Yahudi. Jadi kalau melihat apa yang ada di Sirah Nabawiyah, sama seperti kalau kita masuk ke dunia ekonomi sekarang, perbankan yang menguasai Yahudi. Kalau kita masuk ke ekonomi yang menguasai Yahudi, bagaimana Nabi SAW menyelesaikan itu? Ya, itu situasinya. Dan Nabi SAW berhasil dalam waktu hanya di Madinah hanya 10 tahun pasarnya Yahudi tutup, ekonomi Yahudi dihentikan. Gimana caranya? Nah, itu di Sirah Nabawiyah. Nanti pembahasannya itu ke bahasan ekonomi. Nah, tetapi tadi paling tidak kita menciptakan pendidik untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang tangguh dan siap menghadapi tantangan yang sangat beragam. Kemudian yang terakhir ini dulu. Jadi bahwa ketika kita bersabar, sabar itu berproses dan sabar itu bertingkat-tingkat. Maka tidak mungkin kita yang baru belajar sabar tiba-tiba langsung bisa punya level sabarnya seperti Nabi Muhammad SAW, atau seperti misalnya Aisyah radhiyallahu anha. Kan Aisyah itu kalau marah sama suaminya cuma nggak mau menyebut nama suami, itu marahnya. Jadi nggak ada ujaran cacian, makian yang kasar. Tapi Nabi SAW peka ini. Istri sedang marah. Sebagaimana istri juga belajar memahami bagaimana suami bisa melihat suami sedang tidak suka dengan sesuatu. Nah, berprosesnya itu begini. Karena dalam bertingkat-tingkat, kira-kira kalau misalnya skalanya 0 sampai 10 gitu, kira-kira sekarang ini sabar kita di level berapa? Baru 1, 2, atau sudah 5, 6. Kalau kita masih levelnya 3, ya berarti ayo naik kelas. Naik kelasnya di mana belajarnya tadi. Dan sabar itu di prosesnya selain kita belajar tentang bagaimana itu sabar, dan berarti perlu belajar khusus tentang sabar dan bentuk-bentuknya, contoh-contoh sabar juga dilatih, dipraktekkan. Yang tadi ibu merasakan ya sebenarnya kadang-kadang juga kecewa. Iya betul, itu memang kecewa. Kita kecewa, dan tidak kecewa itu bukan berarti nggak sabar. Ya terus kita latih lagi dan latih lagi. Di awal kadang-kadang kita kesel, kita memendam, tapi setelah itu belajar melepaskan, belajar melupakan, sabar lagi, belajar melupakan. Kenapa? Nah, ini yang bisa membantu kita melupakan itu. Rumah tangga itu adalah ibadah terpanjang yang dijalani seseorang. Lebih panjang daripada sholat 5 waktu, lebih panjang dari puasa Ramadan, lebih panjang dari umrah dan haji, lebih panjang dari beberapa ibadah di dalam Islam. Kan lebih panjang. Ibadahnya sejak kapan? Ya sejak kita akad nikah sampai kapan? Sampai menutup usia. Maka perlu
perlu saldo sabar yang sangat banyak. Ya, maka perlu isi ulang. Nah, mudah-mudahan pengajian seperti ini kesempatan untuk isi ulang sabarnya, Bu. Ya, betul. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah atau pengaji yang dimuliakan Allah tadi, kajian kita pada pagi hari ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ridwan Hamidi LC MPI MA